Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lisabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul ubbad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi ikrami ahlil ilmi warifqi bil muta'allimin wa badlin nasihati lahum wa li ghairihim. Ini adalah bab yang mendorong kita, menggemarkan kita pada memuliakan orang-orang yang berilmu dan ramah tamah dengan para pelajar penuntut ilmu dan memberikan nasihat bagi mereka dan bagi selain mereka. Jadi dalam bab ini ada 3 masalah yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini. Yang pertama tentang memuliakan orang-orang yang berilmu, baik mereka itu adalah para muallimin, baik orang yang berilmu itu dimaksud adalah para guru-guru agama atau orang-orang yang menuntut ilmu agama. Memuliakan mereka, menghormati mereka adalah merupakan satu ibadah. Artinya mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yastakhiffu bihim illa munafiq." Ada 3 orang yang tidak meremehkan mereka itu kecuali orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara 3 orang tersebut adalah wazul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya apa? Bahwa tidaklah memuliakan orang yang mempunyai ilmu itu melainkan orang yang beriman, dan tidaklah meringankan, meremehkan orang-orang yang berilmu itu melainkan adalah orang yang munafik. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita menyamakan orang yang mempunyai ilmu agama
kita samakan kedudukan mereka, kita samakan penghormatan kepada mereka, kita samakan dengan orang-orang yang biasa, berarti kita meremehkan orang yang punya ilmu. Kita memberikan penghormatan kepada orang berilmu sama dengan orang biasa, berarti itu merupakan suatu pelicihan kepada orang berilmu. Kita memberikan sesuatu materi kepada orang yang berilmu sama dengan orang biasa, itu namanya adalah meremehkan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu itu mesti dilebihkan dalam hal-hal apapun. Allah sendiri melebihkan orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Nah, artinya para muhibbin sekalian rahimakumullah, pahamannya artinya kalau kita umpamanya membagi zakat kepada orang fakir, orang miskin. Di antara orang fakir miskin ini ada orang yang berilmu, ada orang biasa. Nah, hendaknya orang yang berilmu itu dilebihkan daripada orang biasa sebagai tanda bahwa kita menghormati mereka itu, dan itu adalah suatu ibadah. Misalnya amplopnya 50.000, nah orang yang berilmu itu 60.000 paling kada. Jangan disamakan dengan orang biasa. Kalau kita menyamakan orang berilmu dengan orang biasa, itu kita kadang menghargai mereka, berarti kita orang munafik ngarannya. Rasulullah sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak meremehkan mereka, orang yang berilmu itu, kecuali orang yang munafik. Para muhibbin rahimakumullah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, "Ukhiza 'alaina al-'ahdu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubajjil al-ulama was-salihin." Telah diambil perjanjian kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami mesti memuliakan ulama dan orang-orang saleh. Umpamanya kita berisi anak 3, kita memberi anak yang 3 ini dituntut untuk sama. Ini 10.000, ini 10.000, ini 10.000. Kecuali di antara anak kita yang 3 itu ada orang yang berilmu, nah itu dilebihkan sebagai penghormatan kita kepada anak yang berilmu. Kalau kita kada ingin jadi orang tua yang munafik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, anakku nang saya kung ini sekolah di pesantren, nang saya kung ini sekolah teknik umpamanya, memberi duit sama pelicihan kepada ilmu agama, berarti kita munafik ngarannya. Menyamakan kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang kada punya ilmu, disamakan, itu adalah kemunafikan. La yastakhibu bihim illa munafik. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin kurang kita sadari, dan itu menunjukkan bahwa kita masih munafik. Artinya orang-orang kaya nang berzakat sama amplop tuan guru lawan nang kada tuan guru, orang nang menuntut ilmu lawan nang kada sama. Padahal Allah sendiri melebihkan orang yang punya ilmu. Kenapa kita kada melebihkan orang yang menuntut ilmu itu?
Para muhibbin rahimakumullah, memang ada manusia-manusia yang kita dituntut untuk melebihkan mereka daripada lainnya. Tadi disebutkan sudah adalah ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah berfirman bahwa Allah sendiri mengangkat derajat orang yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat Tuhan beberapa derajat. Nah, ya. Jadi para orang-orang berilmu, baik mereka itu ulama, baik mereka itu pelajar agama, dituntut untuk kita tinggikan derajat mereka. Satu. Yang kedua, orang-orang saleh, orang-orang yang salihin, orang-orang yang hidupnya hanya bergelut dengan ibadah kepada Allah. Ini mesti kita muliakan daripada orang yang hidupnya bergelut dengan duniawi. Jangan disamakan orang-orang saleh dengan orang biasa. Memberi barakat umpamanya orang-orang biasa barakat sebegi hintalo, orang salihin 2 hintalonya mah. Jangan sama. Kemudian ada barangnya aja. Ini hal-hal yang halus yang kita kada sadari, dan itu menunjukkan bahwa kita masih punya sifat nifak. Tanpa kita sadari bahwa kita seringkali meremehkan orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina, melecehkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, orang-orang yang mesti kita hormati adalah orang-orang yang ada hubungan keluarga atau zuriat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang-orang yang kita dituntut oleh Allah, dituntut oleh Rasul untuk melebihkan mereka daripada orang-orang yang bukan seperti mereka. Para ulama itu mereka bukan ingin dimuliakan, tetapi Allah yang menyuruh kita untuk memuliakan mereka. Pelajar-pelajar agama itu bukan mereka yang minta muliakan diri mereka, tetapi Allah dan Rasul yang menyuruh agar kita memuliakan mereka. Para zuriat Rasulullah, keturunan Nabi, bukan mereka yang menuntut agar kita memuliakan mereka, tetapi Allah dan Rasul yang memerintahkan kepada kita untuk melebihkan mereka daripada orang-orang yang bukan seperti mereka. Jadi artinya apa? Bahwa itu merupakan tuntutan agama, tuntutan Allah dan Rasul, bukan tuntutan mereka. Nah, kita menghormati orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, menghormatinya itu berpahala, itu ibadah bagi kita, bukan hal yang sia-sia. Ibadah. Ada manusia-manusia yang bila kita hormati justru akan menghilangkan agama kita. Ada manusia-manusia yang bila kita hormati Allah marah kepada kita. Ada juga. Jadi kada semua manusia selalu dimuliakan. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a li ghaniyyin li ajli ghinah dhahaba thulutsa dinihi walakin yukramu ahlul fadli li fadlihim wa syarafihim." Barang siapa tawadu, merendahkan diri bagi orang kaya, artinya menghormati orang kaya, li ajli ginahu, karena kekayaannya, menghormati orang kaya karena kekayaannya, zahaba sulusa dinihi, hilang 2/3 agama di dalam dirinya. Orang tuh kita hormati karena inya sugih. Amun kita beulun, bapian lawan orang sugih karena inya tuha pada kita, nah itu kan jadi masalah. Karena tuhanya itu bang, kita hormati. Itu disuruh kita menghormati orang tua.
atau ada orang kaya yang baik, ada orang kaya yang sosial, ada orang kaya yang pemurah, kita hormati karena sifat pemurahnya itu disuruh oleh agama. Yang kita dilarang itu menghormati orang kaya yang tidak ada apa-apanya, karena apa-apanya. Artinya sosialnya kada, salihinnya kadada, penuntut ilmunya kada, beilmunya kada, keturunan nabinya kada, sugih warah aja ada keistimewaan orang itu. Nah, itu nang jar Nabi jangan dihormati karena kekayaannya itu. Bila kita menghormati karena dia kaya, itu yang membahayakan agama kita. 2/3 pergi agama daripada diri kita. Zahaba sulusa dini. Jadi kalau kita menghormati orang kaya yang sosial, orang kaya yang pemurah, itu kan jadi masalah, disuruh karena kemurahannya itu. Ada lagi manusia yang bila kita hormati Allah marah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mudihal fasik ghadibar rabb wahtazza lizalikal aras. Apabila orang fasik itu dipuji, nah, orang fasik diagungkan, orang fasik disanjung, dihormati, ghadibar rabb, Allah marah. Wahtazza lizalikal aras, dan aras pun bergoyang karena demikian itu. Pensarah ini hadis menyatakan walau lisahaihi, walaupun karena pemurahnya. Ada orang ini fasik, contoh fasik sembahyang belang kambingan. Orang ini berduit sembahyang belang kambingan tapi pemurah. Nah, dipuji, masih itu pemurahnya luar biasa, dipuji-puji, Allah marah. Pokoknya bila orang itu fasik, apapun yang baik pada dirinya kada boleh dipuji, karena ada sifat fasik itu di dalam dirinya. Kita puji, Allah marah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini bab pertama, menjelaskan kepada kita, mendorong kepada kita untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Yang kedua, warifqi bil muta'allimin, rifik dengan orang-orang yang belajar ilmu agama. Yang ketiga, wabadlin nasihati lahum wa li ghairihim, dan memberikan nasihat bagi mereka dan selain mereka. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bermula yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk hatinya orang yang takwa. Min taqwal qulub, minal qalbi taqi, artinya daripada hati yang takwa. Kita memuliakan orang yang tersebut tadi, itu termasuk ketakwaan hati kita. Orang yang berhati takwa yang bisa memuliakan orang-orang yang disuruh Allah untuk dimuliakan. Orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, itu disebut syiar Allah. Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati seseorang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini ayat khitab untuk Rasulullah SAW secara khusus dan untuk umat beliau secara umum.
Wakhfid janahaka, artinya rendahkanlah sayapmu, artinya bersikaplah lemah lembut, tawadu. Limanittaba'aka minal mu'minin, bagi orang-orang yang mengikuti engkau daripada orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman menghikayatkan tentang Nabiullah Hud. Nabi Hud berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah bagi kalian penasihat yang amanah, yang jujur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami bahwasanya kami menempatkan manusia itu sesuai tempat mereka, kedudukan mereka, baik secara hissi atau maknawi. Tempatkanlah kedudukan manusia itu sesuai tempatnya. Jangan pukul rata, artinya jangan pukul rata, karena manusia mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Sebahagian pensarah hadis ini mengatakan, artinya dimaksud dengan hadis ini antara lain adalah bahwa hendaknya kita memberikan pelajaran kepada manusia itu sesuai dengan ukuran akal yang ada pada mereka. Oh, nangka ini orangnya, pelajaran nangka ini nang cucuk diajarkan, pelajaran nangka ini cucuknya diajarkan. Nah, jangan sampai terbalik artinya. Oh, so, ajaran yang tinggi-tinggi diberikan kepada orang-orang yang belum mampu mencerna. Nah, itu bertentangan dengan sifat rifik bil muta'allimin. Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang mempunyai beberapa makna. Ada makna yang bisa dipakai hanya untuk orang-orang yang akalnya sempit. Ada makna hadis Nabi yang bisa diterjemahkan, ditafsirkan untuk orang-orang yang punya akal yang tajam. Nah, jadi kita mesti mengetahui orang yang kita hadapi ini, sehingga tafsir mana yang bisa kita pakaikan untuk mereka itu dalam menafsirkan atau menguraikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil satu contoh misalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha khalaqa Adama ala suratihi." Artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas rupanya. Atas rupanya. Nya itu bisa kembalinya kepada Allah, bisa kembalinya kepada Adam. Artinya Allah menciptakan Adam itu di surga atas rupanya Adam yang ada di dunia itu. Jadi Adam nang di dunia ini, iya Adam nang diulah Tuhan di surga itu, kada berubah. Nang tingginya Nabi Adam itu 60 hasta, lebarnya sekian, tubuhnya macam ini. Nah, jadi Allah menciptakan Adam itu atas rupanya Adam yang di dalam surga. Nah, ini tafsir hadis yang bisa disampaikan kepada umum, kepada siapapun. Artinya kada bakalan salah paham mencernanya, menerimanya. Adam diciptakan Allah atas rupa Adam, ya, artinya Adam nang di surga, Adam nang diturunkan ke dunia, ya ini tupang rupanya kada ada berbeda-beda. Nah, mengerti aja semuaan itu. Nah, untuk orang-orang yang punya akal yang tajam,
yang sudah punya dasar yang kuat. Itu hadis bisa ditafsirkan bahwasanya Allah menciptakan Adam atas rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu panjang kisahnya. Berarti Adam itu kayak Allah ta'ala rupa. Nah, itu perlu penguraian yang luas, nah, sehingga bisa dipaham, sehingga bisa dicerna. Itu yang dimaksud dengan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum, bahwa kami disuruh menempatkan manusia itu pada tempat mereka. Artinya apa? Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada mereka sesuai dengan akal dan kemampuan mereka. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abi Daud. Nah, sangat banyak hadis-hadis, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna-makna berbeda. Bukan salah, tetapi itu hanya untuk kalangan yang berbeda. Untuk orang-orang kelas pemula, ini yang dipakai. Untuk orang-orang yang kelas 2, ini yang dipakai tafsirnya. Untuk kelas 3, ini yang dipakai tafsirnya. Bukan berbeda-beda, Al-Quran kada sama maknanya, cuma hanya untuk nang menerima supaya bertangga 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jangan sampai talangkahi tangga-tangganya itu. Wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama Islam itu intinya adalah nasihat. Nasihat itu apa arti nasihat? Secara lapas arti nasihat itu adalah qasdul khair, tujuan baik, bermaksud baik, itu nasihat ngarannya. Iradatul khair, menghendaki kebaikan, iya juga nasihat juga. Jadi nasihat itu bukan hanya ceramah, bukan hanya berpidato, bukan. Lebih umum, nasihat itu ada satu kehendak yang baik dari kita kepada pulan, berarti kita ngarannya sudah menasihati pulan. Kita memberikan bantuan kepada si B, berarti kita sudah bernasihat, memberikan nasihat kepada B. Setiap kehendak baik dari kita disebut nasihat. Jadi agama Islam intinya adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, kulna, kami kata, wahai Rasulullah, agama Islam itu nasihat liman, untuk siapa? Nasihatnya segan siapa? Kala, ujar Nabi, nasihatnya itu lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang awam daripada kalangan muslimin. Jadi kita memberikan nasihat kepada Allah, artinya bahwa kita berkehendak baik dengan Allah. Maksudnya apa berkehendak baik dengan Allah? Beriman kepada Allah. Jadi kita beriman kepada Allah itu memberi nasihat kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulnya. Kita memberikan nasihat kepada Rasulullah, bukan berarti kita menceramahi sidin, kada. Nah, itu kita memberi nasihat kepada Rasulullah bahwa kita memberikan kepercayaan kita bahwa beliau adalah utusan Allah, Rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, dan kita memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Artinya apa? Bahwa kita ini dituntut untuk mendukung, membela pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana kebijakan mereka itu sesuai dengan hukum Allah. Kalau ada bupati, gubernur atau apa, atau DPR maulah undang-undang, nang intinya adalah sesuai dengan hukum Allah, kita wajib mendukung mereka. Nah, bila ada mereka itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, undang-undang, peraturan yang kada sesuai hukum Allah,
makna kita menentang mereka sebagai bukti bahwa kita menasihati mereka. Wa ammatihim, dan nasihat untuk kalangan umum kaum muslimin, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Rawahu Muslim, hadis ini adalah riwayat daripada Imam Muslim. Nah, selanjutnya bab at-tarhib minal kibri wal i'jab wa targhib bil hilmi wa ihtimalil adza wal afi wal i'rad anil jahilin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.